Segala puji, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Bukan hanya pujian yang begitu saja keluar dari mulut setiap kami anak-anak Tuhan. Tapi kami sungguh mengakui Kau yang terbaik yang kami miliki sampai hari ini. Berterima kasih buat setiap anugerah yang Tuhan beri. Karena Tuhan Yesus Kau memberi segalanya yang terindah di dalam hidup kami. Sampaikan isi hatimu Tuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kami percaya bukan kebetulan kalau mereka semua ada di tempat ini. Kami tahu Tuhan mau berbicara secara pribadi bagi setiap kami Tuhan. Buka hati kami, telinga kami. Sebagai anak-anak Tuhan kami mau mendengar suara Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah setiap kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama berkata amin. Tepuk tangan buat teman-teman semua yang sudah melayani. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oh mau berdiri terus? Oh silakan duduk. Oke. Shalom. Oh lagi. Shalom. Selalu ya paling kenceng di situ. Sini aja. Ayo. Jangan mau kalah. Masa itu satu orang loh. Ini banyak loh saya lihat di sini. Shalom. Nah, tepuk tangan buat kalian semua yang hari ini hadir. Saya tahu ada wajah-wajah yang gak liburan sama sekali ya. Kalau yang sumringah biasanya habis liburan. Biasanya gitu ya. Tapi hari ini saya percaya bukan kebetulan. Saya melihat wajah-wajah teman-teman semua yang ada di sini. Luar biasa kalian keren-keren. Cukup membuat PR. Setiap kali saya harus menyampaikan sharing saya kepada teman-teman di teen maupun di youth. Kenapa? Yaitu tadi. Zaman hari ini sama dibandingkan zaman dulu itu beda banget. Ya, zaman dulu gak ada itu gadget. Adapun gak secanggih hari ini. Kita bisa tahu banyak hal melalui gadget. Bahkan pelajaran-pelajaran dari teman-teman sekarang ini ya. Sama dulu walaupun sama-sama SMA itu beda banget. Beda banget. Cara berpikir beda. Cara menilai sesuatu udah gak seperti yang dulu-dulu. Nah, sambil tadi saya lihat-lihat sosial media, ada satu konten yang membuat saya itu agak ketawa-ketawa gimana gitu ya. Jadi kalau kalian lihat ada di konten TikTok gitu ya, itu cukup viral gitu ya, cukup viral di situ. Kalau mungkin ada yang tahu, ada konten saya lupa namanya apa gitu ya. Saya suka perhatiin inti-inti dari konten-kontennya gitu. Nah yang disampaikan dia kali itu adalah gini, gimana pendapat kamu tentang cowok kriteria kamu gitu ya. Pertanyaannya gitu, cowok nih yang punya konten ini cowok, mungkin teman-teman ada yang tahu. Nah yang jawab itu cewek-cewek yang itu kayaknya di Jakarta deh ya suara-suaranya ya bahasanya gitu ya. Tapi yang penampilannya itu unik gitu. Ya unik. Sama jawabannya gini, kalau gue tahu kan yang suka gitu-gitu. Itu. Jadi tiba-tiba dia begitu-gitu kan gitu. Kalau gue sih tuh cowok harus naik Vario. Ayo yang naik Vario siapa angkat tangan kalian sini. Harus naik Vario. Hah? Ada apa gitu ya? Ada lagi gitu. Oh enggak, cowoknya harus tinggi. Ya kan? Ini yang versi ceweknya. Kemudian gantian dia tanya sama cowok. Bro kalau menurut kamu cewek kriteria kamu kayak gimana? Dijawab. Ya paling enggak dia harus cantik lah, rambutnya panjang, tinggi, putih. Ya kan? Kayak bihun gitu ya. Tipis pokoknya gitu. Dari situ saya ngelihat gini, wow. Manusia itu kriterianya banyak banget. Banyak banget. Banyak banget kriteria. Ada teman-teman di sini yang gak punya kriteria?
Asal ketemu cowok, yang cewek-cewek asal ketemu cowok, dia. Ada? Atau kebalikan, yang yang cowok-cowok ketemu cewek, pokok perempuan, dia. Gitu. Terus kalau ditanya, kamu sukanya cewek yang kayak gimana? Pokoknya dia cewek hidup. Gitu ada? Gak ada. Semua kita punya kriteria. Dan caranya adalah kalau kita adalah apa? Mengenali, betul? Supaya ngerti, ini pasanganku apa enggak. Dan ternyata bukan hanya kita yang punya kriteria. Walaupun manusia itu banyak mau. Tapi ingat di sini, Tuhan Yesus ternyata juga punya kriteria. Tuhan mau anak-anak Tuhan itu sesuai dengan kriteria yang Tuhan mau. Yuk kita belajar di sini. Apa sih kriteria dari Tuhan Yesus terhadap anak-anaknya? Apa karakter yang Tuhan suka banget? Nah ya, oke, yuk. Kita belajar sama-sama yuk di Kejadian 45 ayat 1 sampai 28. Ya, Kejadian 45 ayat 1 sampai 8. Nah, kita belajar dulu di sini. Oke. Silakan dibuka Kejadian 45 ayat 1 sampai 8 ya. Judulnya adalah Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ya, saya baca aja beberapa ayat karena ini cukup panjang. Jadi yang pertama adalah ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini, maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ. Bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Kemudian yang kedua adalah setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Ketiga, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Teman-teman pasti tahu cerita tentang Yusuf ini. Ya, bagaimana seorang Yusuf mengalami perjalanan yang cukup panjang, sangat panjang, harus dijual. Harus ditolak dari keluarganya. Tidak disukai. Bahkan dia harus menanggung masuk penjara, tapi bukan karena dia loh. Itu apa enggak habis jatuh ketiban tangga, dengan ya. Tiba-tiba digigit anjing ya, itu pokok lengkap semua. Tetapi poin yang pertama, apa sih kriteria yang disukai banget Tuhan terhadap anak-anaknya? Di Kejadian 45 ayat 1 sampai yang kedua. Ya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya. Lagi di depan semua orang yang berdiri dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Poin yang pertama saya catat di sini adalah Yusuf itu memiliki kelembutan hati. Hei, gak gampang memaafkan orang yang sudah melakukan hal tersebut terhadap dirinya. Kita baca gampang. Tapi saya yakin menjadi seorang Yusuf
Gak gampang. Gak gampang, benar-benar gak gampang. Bahkan mungkin kalian ada yang punya temen abis dibully aja, besok udah gak mau sekolah lagi. Abis dikatain aja, besok sudah bilang sama mamanya, gak mau aku mas sekolah-sekolahan lagi. Ada kan yang kayak begitu? Cerita Yusuf ini kita gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Tapi ini yang dijaga sama Yusuf. Hatinya tetap. Dia bisa loh. Dan yang memulai ini siapa? Yusuf. Dia yang memerintahkan untuk suruhlah keluar semua orang dari sini. Lalu dia mengakui dirinya. Dia menangis. Kalau teman-teman tahu Yusuf ketika itu, Yusuf itu bukan orang sembarangan. Dia bukan orang-orang kelas bawah. Bukan. Dia orang yang punya power. Tapi dia rela melakukan hal itu. Dia rela untuk mengakui dirinya. Bisa melakukan itu? Mungkin kalau Yusuf itu saya, mungkin ya. Kalau perlu saya nggak perlu lihat saudara saya yang sudah melakukan hal itu. Benar gak? Gak ngelihat, gak paten. Benar gak? Pasti itu yang kita lakukan karena jengkel, marah, kepahitan. Pasti. Bertahun-tahun loh. Bukan 6 bulan ya. Bukan 3 bulan. Bukan. Itu bertahun-tahun dia harus alami tanpa keluarganya. Tanpa saudara-saudaranya. Dia harus ditolak. Istilahnya dia harus berjalan sendiri. Tapi saya tahu kalau bukan campur tangan Tuhan, enggak akan. Ini pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan berkenan atas hati. Seorang yang lembut hati. Saya beritahu. Lembut hati bukan berarti ngomongnya jadi pelan, semua jadi pelan ya. Iya, bukan. Kelembutan hati adalah berbicara tentang orang yang mau dibentuk sama Tuhan. Ngomong sama kiri kanan yuk, mau dibentuk. Mau dibentuk. Jangan pernah menyesali di mana teman-teman saat ini ada. Mungkin di situ tempatmu dibentuk. Mungkin di tempat itu engkau sedang dibentuk Tuhan. Jangan nyesel. Kenapa aku di situ? Kenapa aku pelayanan di situ? Lapos ya aku ketemu hari iki. Percaya semua itu gak akan kebetulan. Mungkin Tuhan mau kau itu berubah. Benar-benar berubah. Jadi jangan dikit-dikit sambat. Dikit-dikit gitu ya. Ini keren banget loh, benar. Yusuf menjadi seorang Yusuf gak mudah. Saya waktu baca pun, ngapain pakai ngaku? Wis gak usah ngaku. Cukup bergerak di balik layar, ya gak? Gitu kan? Ya sudah, tinggal nyuruh ajudannya. Kamu aja kasih dia. Aku gak mau lihat mereka. Wis, yang penting aku udah bantu. Kalau perlu gak usah lihat mukanya. Pasti kita akan melakukan kayak gitu loh. Tapi dia tidak melakukan hal itu. Poin yang kedua. Nah ya, poin yang kedua. Yuk kita baca sama-sama. Kejadian 45 ayat yang kelima. Kejadian 45 ayat yang kelima. Oke, yang kenceng ya, 1, 2, 3. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yang berbicara ini Yusuf. Kalau lihat di ayat keempat yang B.
Maka mendekatlah mereka, ini saudara-saudaranya, katanya, akulah Yusuf. Berarti yang ngomong siapa? Yusuf. Dan dia mengatakan, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual. Tapi ayat yang kelima dia berkata, tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Sita. Terbalik gak sih sebenarnya? Harusnya yang marah, harusnya yang kesel, harusnya yang emosi itu siapa? Yusuf bukan? Tapi dia justru menenangkan saudara-saudaranya untuk ya sudah. Bahasa simpelnya adalah udah gak usah disesali, gak apa-apa. Gak mudah, tapi saya tahu yang bisa mengerjakan karakter ini itu cuma anak-anak Tuhan yang punya karakter kerajaan Allah. Poin yang kedua adalah Yusuf itu percaya bahwa segala sesuatu itu adalah campur tangan Tuhan. Gak mudah. Saya pun waktu membacanya, saya kembali flashback bagaimana saya. Kalau dipikir-pikir, aduh, ada perjalanan-perjalanan yang tidak menyenangkan. Gak menyenangkan. Tapi sampai hari ini akhirnya saya tahu, ya ini campur tangan Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadikan saya memiliki karakter seperti apa yang Tuhan mau. Ternyata itu kriteria Tuhan. Gak mudah. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Yusuf pun harus melewati waktu bertahun-tahun. Bisa gak Tuhan kira-kira membuat setelah Yusuf dijual kemudian dia dalam waktu singkat bisa gak Tuhan langsung mempertemukan Yusuf kepada saudaranya? Bisa. Tetapi kenapa membutuhkan waktu bertahun-tahun? Karena Tuhan tahu. Untuk merubah karakter. Itu butuh proses. Butuh proses. Gak cuman besok langsung berubah. Gak bisa. Teman-teman semua yang ada di sini. Semua kita butuh proses. Iya untuk berubah. Tetapi kalian harus terus berproses. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan gampang puas. Jangan merasa bahwa baik-baik aja. Aman-aman aja, gak ada. Kalau boleh saya saksi sedikit gitu ya. Saya punya orang tua itu adalah pendeta. Ya, papa saya pendeta almarhum dan saya besar di keluarga yang cinta Tuhan banget. Saya besar di keluarga yang dari lahir udah Kristen. Gitu. Tapi ternyata saya nggak punya karakter yang baik juga tuh. Tiap hari firman itu denger loh. Kalau perlu itu buka mata lagunya udah lagu gereja semua di rumah saya itu. Tapi saya akui saya nggak punya karakter yang baik. Firman Tuhan masuk telinga terus. Pujian dengar terus. Tapi kenapa? Kenapa? Saya tidak memiliki karakter yang baik. Karena saya menolak untuk berproses. Sedangkan umur nambah. Ada yang di sini pengennya tetap 15 tahun, 17 tahun, tahun besok 17 tahun, tahun besok 17 tahun, besok lagi tetap 17 tahun. Ada yang mau kayak gitu? Tapi tambah lama tambah keriput mau. Tapi tetap 17 tahun. Ada yang mau? Sini kalau ada yang mau. Gak mau. Kita akan berproses sesuai.
Umur kita nambah, benar ya? Gak ada kan yang berhenti umurnya, terus gak tua-tua gitu, gak ada kan? Kita semua yang ada di sini, lihat temennya, kiri kanan coba diperhatiin. Lama-lama juga ada keriputnya, percaya deh. Mau kalian tarik ke sini, sampai ke belakang ya kan, hidung sampai ketemu hidung. Kita semua itu akan menua, bertumbuh, umurnya nambah. Tapi kalau karakternya tetap gitu-gitu aja, percuma. Harus berubah. Kenapa? Karena firman Tuhan mencatat, Roma 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan itu mencatat. Roma 12 ayat yang kedua. Oke. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi Tuhan mau kita apa? Berubah. Kalau yang pemarah tetap pemarah. Yang songong tetap songong. Yang ngebully temannya tetap jadi orang yang tetap ngebully. Koreksi kembali diri kita. Apakah kita ini memiliki karakter kerajaan Allah? Apakah kita cuman ya Kristen? KTP Kristen. Tapi karaktermu gak berubah. Kalau engkau mau jadi kecintaannya Tuhan, berubah. Jangan jalan di tempat kau gak bertumbuh. Mau pelayanan sampai berapa puluh tahun kalau tidak mau terima proses Tuhan. Jangan harap engkau bertumbuh. Mau ke gereja Sabtu Minggu, ketemu lagi Sabtu Minggu, kalau perlu dari Senin sampai Sabtu. Kalau enggak mau diproses Tuhan, jangan harap kau akan bertumbuh. Saya mencatat di sini, ya kan, Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena Tuhan mau kita berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan artinya adalah proses yang terjadi secara terus menerus setiap hari, itu pembaharuan. Setiap hari. Pembaharuan adalah proses. Coba ayo bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Proses. Kita belajar yuk responi. Firman Tuhan disampaikan, kita belajar untuk Tuhan, mampukan aku untuk mengerjakan ini. Saya yakinlah teman-teman semua di sini bisa ngerti. Bahkan mungkin firman kayak gini kalian udah dengar berapa kali. Berulang-ulang kali mungkin. Tapi apakah hatimu meresponi dengan benar? Itu catatannya. Apakah kalian siap untuk berubah? Apakah mau? Ah itu loh. Karena kalau cuma dengar, habis gitu pulang ke rumah ya udah lupa. Ya terus besok Sabtu kembali lagi. Ya oke, hore, yang pelayanan tetap pelayanan. Gitu-gitu aja. Gak ada perubahan. Sedang jalan di tempat, percaya. Karena Yusuf bisa naik setinggi ini, dia mengalami proses. Ayo berproses.
Bagaimana caranya untuk kita bisa mengalami pembaharuan budi? Nah, caranya gimana? Roh Kudus itu yang memampukan. Kalau kita aja gak pernah punya kerinduan ketika kita datang di hadapan Tuhan. Nyanyi seadanya, memuji, ya cukuplah komat kamit ya kan. Gak sepenuh hati. Padahal Tuhan itu loh kasihnya udah gak karu-karuan, semua Tuhan kasih. Tapi kenapa sih kita nerimanya itu kayak barang gak penting. Kita mungkin bisa nyanyi itu. Darahnya ini itu. Tapi kalian maknai gak sih benar-benar dalam hati kalian? Betapa gak mudah apa yang Tuhan kerjakan. Tapi Tuhan kerjakan. Tuhan pun mengalami proses. Tuhan Yesus juga mengalami proses. Dia harus merelakan sakit. Karena dia tahu. Dia harus melakukannya. Karena dia mengasihi anak-anaknya. Seberapa kalian mengasihi Tuhan? Yang mengerti kalian sendiri. Teman-teman sendiri yang tahu. Dan satu lagi yang tahu. Tuhan tahu. Teman-teman musik boleh naik. Saya selalu mengingatkan kembali diri saya. Apa yang bagi saya itu luar biasa adalah kok Tuhan itu telaten ya. Nungguin saya berproses. Saya yakin Tuhan juga akan telaten kok nungguin teman-teman. Tapi kalau kalian tidak mau berubah seperti bangsa Israel. Kalian harus terima, kalian muter-muter. Gak sampai tujuan. Tapi kalau kalian mau memproses dengan cepat, mengerjakannya dengan cepat, percaya. Cepat banget kehendak Tuhan itu terjadi atas hidupmu. Janji Tuhan itu akan cepat tergenapi dalam hidupmu. Itu pilihanmu sendiri-sendiri. Ayo sama-sama kita bangkit berdiri. Ada satu pujian. Ketika saya dengar, saya seneng banget. Saya suka banget, gak tahu kenapa. Seakan-akan pujian ini tuh langsung ngomong ke saya, wow. Iya ya, Tuhan tuh gak bosen-bosennya. Nunggu kita berubah. Tuhan tuh kok gak gergeten gitu ya. Tuhan kasih kesempatan kalian. Kalau mungkin ada di tempat ini teman-teman mungkin merasa bahwa oh aku baik-baik aja. Ya udah. Jadilah orang yang semakin hari semakin baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau ada di antara kalian teman-teman yang punya karakter yang mungkin tadi saya sebutin. Pemarah, suka ngebully, atau gampang kecewa. Saya yakin teman-teman yang tahu sendiri. Ya. Firman ini mengingatkan kita, yuk kita punya karakter seperti yang Tuhan mau. Kelembutan hati dan mempercayakan Tuhan campur tangan dalam hidupmu.
Tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. I call you faithful for the promises you gave and every need you made. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you bless me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Tuhan tuh baik banget. Benar-benar baik banget. Ayo mulai hari ini berubah. Tuhan tuh sangat cinta anak-anaknya. Tapi sayang banget kalau teman-teman semua gak mau berubah. Kau gak akan mengalami breakthrough, percayalah. Tapi saat kau berubah, kau akan alami breakthrough dalam hidupmu. Amin. Percaya berkat Tuhan itu gak akan cuman basa-basi. No. Janji Tuhan itu pasti. Amin. Pertanyaannya adalah apa yang kau kerjakan, apa yang kau kasih sama Tuhan. Karena ini loh, Dia itu benar-benar mengasihi. Yuk dengan lembut yuk, bawa cintamu di hadapan Tuhan. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Amen. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. Oh, you have been so good to me. How you love me, Lord. Oh, friend, you have been so good to me. God, how you love me. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. You have been so good. Angkat tanganmu. Nyatakan cintamu yuk di hadapan Tuhan. Aku mau Tuhan. Aku mau berubah. Mengalami pembaharuan-Mu di hari demi hari. Kau begitu mengasihi, mencintai kami. How you love me. What a friend You have been so good to me. God, I can't How you love me.
Berterima kasih Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan ini boleh kami alami, kami mengalami perubahan hari demi hari sesuai dengan karakter yang Tuhan mau. Karakter kerajaan Allah. Kami kerjakan, Roh Kudus yang memampukan. Dan biarlah setiap kami anak-anak-Mu yang saat ini mendengar, dimanapun mereka berada Tuhan. Sekalipun mereka masih muda, tapi firman ini sungguh-sungguh bertumbuh dalam sikap hari demi hari mereka. Hamba-Mu serahkan segalanya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam setiap hati anak-anak-Mu. Dan hamba-Mu percaya Tuhan punya rencana masa depan terbaik, terindah bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang diberkati sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan.